Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdani Alfiansa, NIM saya 0544889111 dari UT Bandung. Saya di sini akan mengerjakan tugas yaitu tentang analisis kelembagaan agribisnis. Saya di sini akan mewawancarai dengan saudara Rahman Wahid selaku pembudidaya jamur tiram dari kelompok tani Sumber Makmur. Baik Pak, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai budidaya jamur tiram sekaligus kelembagaan dari kelompok tani Sumber Makmur. Yang pertama, apakah Bapak bisa menjelaskan sejak kapan kelompok tani Sumber Makmur ini berdiri dan di mana lokasi kelompoknya, dan juga apa sih fokus utama dalam kegiatan agribisnisnya khususnya dalam pembudidayaan jamur tiram? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Deden. Saya atas nama Rahman Wahid selaku pembudidaya jamur tiram yang pengembangan daripada kelompok tani Subur Makmur. Saya alhamdulillah bisa bergerak di bidang jamur tiram ini. Nah, sejarah daripada kelompok tani Subur Makmur itu terbentuknya dari 2020 apa 2021 gitu. Nanti kita akan lihat lagi. Nah, dari pengembangan dari kelompok tani tersebut saya mengikuti alur dan saya bisa masuk ke pada kelompok tani itu sejak tahun 2022. Akhirnya 2022 saya mengikuti apa aja yang ada di kelompok tani tersebut. Akhirnya saya kelompok tani tersebut pengembangan yaitu daripada pengembangan perbaikan ekonomi keluarga yang pada program kerjanya atau program pengembangan ekonominya tersebut yaitu pembudidayaan jamur tiram. Nah, terus saya dari situ mengembangkan dari 2022 saya belajar dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih bergelut daripada bidang pengembangan atau pembudidaya jamur tiram tersebut. Gitu. Terus yang kedua, ini masalah tentang produk Pak. Produk yang dihasilkan oleh kelompok tani ini selain jamur tuh apa aja gitu dalam skala operasi kelompok tani saat ini gitu? Baik, untuk skala saat ini produk kita masih menjual jamur segarnya. Ya, jamur segarnya kita masih fokus ke ranah situ karena untuk jamur segar pun kita masih alhamdulillah pasar kita masih kekurangan. Jadi kita belum merujuk kepada pembuatan makanan atau kemasan cemilan atau apapun itu kita belum ke ranah itu. Kita masih fokus di jamur segarnya tersebut. Terus untuk masalah struktur organisasi kelompok taninya, apakah Bapak bisa menjelaskan dari segi kepengurusannya? Terus apa saja sih tugas dari anggota kelompok tani tersebut di setiap posisinya gitu? Baik. Untuk apa tadi pertanyaan yang pertama? Untuk struktur organisasi gitu. Untuk struktur organisasi kita terdiri daripada ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Terus untuk masalah tugas dan tanggung jawabnya? Untuk masalah tugas ya ketua itu adalah memantau segala kinerja atau membangun hubungan relasi antara marketing atau hubungan relasi antara literasi antara petani-petani satu dengan petani yang lainnya. Jadi kayak seperti pembuatan MOU kah ketika ada pemasaran atau target market yang
yang kuantitasnya banyak gitu. Terus masalah Bapak, apakah bisa menjelaskan secara rinci tentang operasional dalam pembudidayaan jamur tiram dari mulai bahan baku, pengadaan, terus media tanam hingga proses distribusi atau pemasaran produk akhir gitu. Oh, baik. Untuk step by stepnya, saya selaku pembudidaya, untuk bahan baku, alhamdulillah saya punya pengepul atau punya pengirim. Saya punya kerjasama dengan para pengrajin di daerah saya tersebut. Nah, dari bahan baku tersebut alhamdulillah saya dimasukin. Setelah bahan baku tersebut, saya yang mengelola bahan baku tersebut untuk diolah menjadi bentuk bahan bakunya jamur tiram, yaitu berbentuk backlog. Backlog itu terdiri daripada hasil fermentasi serbuk gergaji campuran dengan dedak atau kapur untuk mengatur pH-nya, dan sterilisasi. Nah, setelah sterilisasi kita masuk ke ranah inokulasi yaitu pembibitan. Setelah inokulasi kita masuk lagi ke ranah inkubasi, yaitu inkubasi itu adalah tempat dimana menunggu daripada miselium untuk berjalan dengan suhunya di atas 27 sampai 30 gitu. Nah, setelah inkubasi setelah masuk bibit, masuk inkubasi, itu kita menunggu selama 1 sampai 30 hari minimal, maksimalnya sampai 46 hari. Bahan backlog ini siap untuk mengeluarkan tumbuh buahnya jamur tersebut. Terus untuk pemasarannya? Lalu untuk pemasaran, alhamdulillah kita udah ada kontrak dengan off-taker yang menjemput barangnya ke rumah gitu. Jadi kita untuk pemasaran alhamdulillah kita tidak keluar atau kita tidak memasarkan sendiri, dan kita udah ada kontrak sama off-taker tersebut. Terus Pak, ini apakah kelompok tani Sumber Makmur ini memiliki SOP tertulis dalam kegiatan produksi jamur tiram? Jika iya, bagaimana efektivitas SOP tersebut dalam mendukung kegiatan harian? Untuk masalah SOP tersebut, untuk di masalah budidaya jamur tiram, kita menggunakan SOP tersebut karena untuk menjaga kualitas daripada hasil budidaya jamur tiram tersebut, seperti kontinuitasnya dalam perawatan setelah produksi, pengecekan barang sebelum masuk ruangan produksi, dan yang paling rutinitas itu adalah menjaga daripada ruangan produksi tersebut, kayak seperti menyiram, terus merawat daripada takut ada hama-hama seperti hama hama ulat atau hama itu kita bersihkan, dan kumbung itu harus steril, memang benar-benar steril supaya tidak terkontam dengan penyakit-penyakit atau bakteri-bakteri virus. Kita mengantisipasinya dari pembersihan tersebut. Ya. Terus Pak, menurut Bapak Rahman ini apa saja sih keunggulan atau kekuatan internal yang dimiliki oleh kelompok Sumber Tani Makmur ini dalam budidaya jamur tiram yang membuatnya berbeda dari kelompok lain gitu? Kalau untuk keunggulan di kita itu, kita mempunyai keunggulan yang jamurnya kita itu karena kita punya keunggulannya itu daripada tumbuh buahnya jamur itu yang besar-besar, karena tudung jamurnya itu kita untuk tanah crispy, jadi kita keunggulan kita adalah jamurnya di tudungnya itu diperbesar gitu. Dan kita juga menggunakan bibitnya memang bibit yang unggul juga gitu. Bibit yang memang untuk ke ranah tumbuh buahnya yang besar gitu. Jadi bibit jamurnya tuh besar, terus bibitnya dari bibit unggul gitu. Jadi ya, sehingga pemasarannya sangat diminati di pasaran gitu ya Pak. Dan alhamdulillah gitu. Ya, untuk ini sih Pak, apa sih
saja gitu keterbatasan atau kelemahan internal yang masih dihadapi dalam kelompok tani ini dalam menjalankan budidaya jamur tiram gitu? Kalau untuk masalah kelemahan paling kita di faktor cuaca. Cocok. Faktor cuaca yang forklim kadang yang sering berubah-ubah, dan itu kita harus bisa minimal mengendalikan suhu itu ya menggunakan alat seadanya dan seilmu seadanya, yaitu dengan penyiraman di tatkala musim hujan, tatkala musim panas. Tatkala musim hujan, kita untuk suhu itu kita mengurangi kadar penyiraman yang rutinitas setiap hari tersebut. Itu kendala satunya. Untuk kendala dua, seperti di musim penghujan, itu adalah kendala daripada serbuk, karena pengeragajian daerah sini itu atau pita kayunya itu tidak berjalan. Karena kenapa? Karena dari kebun-kebun atau dari hutan masyarakat yang sekitar itu tidak bisa mengakses karena akses jalannya yang sulit gitu. Jadi imbasnya ke pembudidaya jamur itu bahan bakunya agak menurun. Oh iya. Terus adakah peluang gitu, misalnya peluang pasar atau dukungan pemerintah atau teknologi baru yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok tani untuk mengembangkan budidaya tiram lebih lanjut gitu, untuk peluangnya gitu, dari segi pasar ataupun dukungan pemerintah? Nah, untuk segi pasar atau dukungan pemerintah, alhamdulillah saya termasuk kemarin ngikut antara program, yaitu program dari pemerintah dari Dinas Kehutanan itu sebagai petani milenial gitu. Jadi ada itu ya. Terus Nah, masalah di situ pasarnya, masalah pasar saya bisa mendapatkan akses pasar juga, relasi saya lebih bertambah gitu. Di situ saya bisa dapat dapat pemasaran atau orang-orang yang saling pembudidaya, tapi pemasaran yang pemasarannya ya bisa lebih luas gitu. Tapi untuk pemasaran untuk saat ini kita masih tekan sama daripada yang uptaker yang udah kita jalanin pertama gitu. Terus untuk ini sih Pak, misalnya apa sih dalam usaha budidaya ini kan pasti ada ancaman gitu ya. Nah, ancaman atau tantangan misalnya dari persaingan atau perubahan iklim atau regulasi dari pemerintah gitu yang paling berpotensi dalam menghambat keberlanjutan usaha jamur tiram ini? Kalau untuk potensi untuk menghambat itu, kalau di usaha budidaya jamur tiram saya pribadi merasakan yaitu paling daripada suhu atau udara yang lagi nggak baik, seperti banyaknya virus atau apa ya, yang pada dasar intinya yaitu daripada virus-virus atau bakteri-bakteri yang dapat mengkontaminasi daripada bahan jamur tersebut, dan pada akhirnya di situ ancaman tersebut backlog itu ya bisa jadi hancur gitu. Backlog itu bisa jadi gagal panen gitu. Terus dari kelompok tani sumber makmur ini apakah punya strategi dalam menjalankan kelompok sumber tani ini untuk mengatasi apa sih, atau meminimalisirkan kelemahan atau ancaman gitu, atau untuk mengoptimalkan kekuatan gitu? Baik, kalau untuk minimalisir daripada kelemahannya di budidaya jamur ini, kalau saya pribadi seperti punya takaran atau punya riset daripada formula untuk sebelum meracik jamur tersebut, seperti di musim hujan harus seperti apa, di musim panas harus seperti apa gitu. Nah, di situ formula kita gunakan, dan alhamdulillah kita bisa meminimalisir daripada kontaminasi atau kegagalan panen tersebut. Nah, terus dalam segi penguatan gitu, strateginya apa gitu? Untuk penguatan dalam kelompok gitu maksudnya. Iya. Untuk penguatan satu sama lainnya ya kita saling sharing dan saling bertukar daripada tukar pikiran lah, tukar permasalahan ketika yang kendala yang dihadapi sama petani-petani jamur yang lain gitu. Ya, untuk pertanyaan terakhir Pak, kalau jamur tiram ini bisa dibuat apa aja sih?
produknya gitu, Sebenarnya dari turunannya gitu. kalau jamur tiram ini banyak juga saya melihat di media atau di itu, orang-orang itu dan teman-teman dan rekan-rekan saya juga ada yang mengelola ya, seperti jamur crispy, sate jamur, terus seperti makanan pepes dan apa ya, kadang ada orang yang membuat seperti kaldu jamur juga gitu. Saya Terus sering tumis ya. membaca, tumis bisa gitu. Oke, baik, itu saja Pak wawancaranya. Baik. Iya, terima kasih sebelumnya. Ya, Ya. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.